Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam sesi keempat, Expose dan Launching Program Kesetaraan dan Keberlanjutan Wilayah Indonesia Timur melalui penguatan hak sipil dan media. Yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, Rektor Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, Ibu Rachel McGuinn, Country Director Indonesia and Pacific, dan Ibu Helena Rea, Head of Project BBC Media Action. Yang kami hormati, Bapak Upias Maradana, CEO Kabar Group Indonesia, dan Ibu Hajriana Ashadi selaku Direktur Kabar Makassar. Serta yang kami hormati, Bapak Ibu narasumber sesi 1, sesi 2, hingga sesi 3. Serta seluruh hadirin peserta tamu undangan yang saya hormati dan tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam program kesetaraan dan keberlanjutan wilayah Indonesia Timur melalui penguatan hak sipil dan media. Program ini merupakan program Kabar Makassar yang bekerja sama dengan BBC Media Action yang didukung oleh pemerintah Inggris di Indonesia guna memperkuat peran media dalam keterbukaan informasi, hak sipil, dan kesetaraan wilayah Indonesia Timur. Untuk mengawali sesi keempat ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita masuk ke acara yang selanjutnya, mari kita sama-sama menyaksikan pemutaran video oleh Dominic Jeremy as Majesty Ambassador to Indonesia and Timor Leste. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Bapak, Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, selamat datang di Konferensi Jurnalisme dan Hak Asasi Manusia. Dan terima kasih atas kesempatan untuk membuka konferensi ini meskipun saya tidak dapat hadir secara langsung. Saya mengapresiasi Kabar Makassar dan BBC Media Action sebagai penyelenggara konferensi penting yang menyoroti tantangan yang dihadapi oleh para jurnalis di Indonesia Timur ini. Saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Andi Sudirman Sulaiman selaku Gubernur Sulawesi Selatan atas kepemimpinan beliau dalam mengusung isu-isu penting ini serta dukungannya terhadap kerjasama yang kami lakukan. Jurnalisme dan HAM adalah pilar penting dalam masyarakat yang demokratik. Pers yang bebas dan independen dapat memastikan akses masyarakat terhadap informasi, mendorong transparansi, dan memperluas diskursus. Jurnalis memiliki peran yang penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, meningkatkan transparansi, dan mengarahkan perhatian terhadap isu-isu penting, termasuk HAM dan lingkungan. Namun, meliput isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, deforestasi, dan polusi bukanlah tugas yang mudah. Jurnalis seringkali harus bekerja dalam kondisi yang menantang dan menghadapi risiko yang sangat besar. Mereka rentan menghadapi ancaman, intimidasi, atau tekanan hukum yang menyulitkan mereka dalam bertugas. Oleh kerana itu, menjaga keselamatan dan independensi jurnalis adalah hal yang sangat penting untuk menjamin kebebasan pers. Pemerintah Inggris dan Indonesia memiliki hubungan jangka panjang yang didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghormati, kerjasama, dan nilai-nilai bersama, termasuk komitmen terhadap keterbukaan masyarakat dan informasi. Kami sadar akan peran penting jurnalisme dalam mengarahkan diskusi yang lebih luas dan mendalam. Seperti Indonesia, kami juga memahami bahwa jurnalisme yang independen memperkuat diskusi tentang isu-isu penting, seperti keberlanjutan, aksi iklim, dan tata kelola yang bertanggung jawab. Oleh kerana itu, penting bagi jurnalis agar dapat memberitakan isu-isu lingkungan secara bebas, tidak hanya bagi komunitas yang terdampak secara langsung, tetapi juga bagi upaya global dalam mengatasi tantangan ini. Konferensi ini merupakan kesempatan untuk membahas cara-cara dalam mendukung jurnalis dalam menjalankan tugas mereka. Menjamin akses jurnalis terhadap pelatihan, sumber daya, dan jaringan profesional akan membantu mereka melaporkan berita dengan akurat dan beretika. Kolaborasi antara jurnalis, media, dan masyarakat sipil adalah kunci untuk menciptakan lingkungan di mana kebebasan pers dapat dilindungi dan informasi yang akurat dapat mencapai publik. Saya berharap diskusi hari ini dapat menghasilkan wawasan yang berguna dan langkah-langkah yang konkret untuk memperkuat jurnalisme independen serta meningkatkan kerjasama dalam mendukung pemberitaan yang bebas dan bertanggung jawab. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya atau acara yang keempat
Mari kita sama-sama mendengarkan pengantar dari fasilitator program, Bapak Upi Asmaradana selaku founder dan CEO KGI Network. Kepada Bapak Upi Asmaradana dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kakak Rahel dan Kakak Helena yang sudah datang jauh-jauh ke Makassar, kita beri apresiasi. Sebuah kehormatan bagi Makassar dan Sulawesi Selatan tentunya ya, karena saya pikir kehadiran beliau-beliau adalah sebuah atensi bahwa kerajaan Inggris itu memberi peluang untuk kita berkembang, bertumbuh dan setara. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Yang saya hormati Pak Rektor Unhas Prof. JJ yang akan menjadi keynote speaker kita pada sore hari ini. Para pembicara dari Papua, Kakak Dian, terima kasih. Pembicara dari Ternate, Kak Wembi. Pembicara dari Palu, Sulawesi Tengah. Pembicara dari Jakarta, Kokus Timur Indonesia, dan satu pembicara dari Sulawesi Tenggara, Kendari. Makasih. Dan para pembicara panel expert, ada Prof. Hamid Padu, ada Dr. Padli, Dr. Hasrullah, ada Direktur LBH Makassar, ada Direktur Pikornop, Sasansang, ada siapa lagi nih, saya lupa tadi. Cukup ya? Ya. Dan beberapa tamu peserta yang sudah berkesempatan hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah, sebuah konsolidasi masyarakat sipil yang pertama kita lakukan di kawasan timur Indonesia pasca terpilihnya Presiden Prabowo, yang harapan kita akan menjadi jembatan bagaimana kita menyuarakan suara-suara dari timur Indonesia. Tentu dukungan dari semua pihak termasuk bagaimana media sebagai salah satu pilar demokrasi yang menjadi suara dari masyarakat itu bisa menjadi penyalur aspirasi. Dan hari ini kita berterima kasih karena dari sesi pagi dari jam 10 sampai sore hari ini kita masih tetap setia di ruangan ini bersama-sama dengan seluruh penggiat, baik itu dari media, aktivis NGO, akademisi, dan intelektual. Dan hari ini kita ingin memastikan bahwa upaya-upaya untuk membangun Indonesia akan terus kita suarakan, dan upaya-upaya untuk memajukan media yang berkualitas sebagai sarana di dalam menyuarakan aspirasi publik itu bisa kita selenggarakan. Dan yang terakhir, pada sore hari ini juga kita sebenarnya akan meluncing program kesetaraan dan keberlanjutan di Indonesia Timur melalui peran penguatan masyarakat sipil dan media. Dan hari ini sebenarnya kita mengundang dua bupati, Bupati Maros yang representasi wilayah selatan Sulawesi dan Bupati Selayar yang merupakan representasi utara Sulawesi. Tapi saya nggak tahu apakah sudah hadir, sudah hadir, yang akan menjadi penanda dimulainya program di mana pemerintah daerah akan memberi ruang untuk keterbukaan informasi sekaligus memberi jaminan perlindungan buat para jurnalis, media di dalam bekerja untuk menyuarakan hak-hak masyarakat. Saya pikir demikian. Terima kasih semua atas apresiasinya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah sebuah langkah kecil di tengah gelombang raksasa yang maha besar. Tapi saya percaya setiap usaha-usaha yang baik akan mendatangkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Upi Asmaradana selaku fasilitator program kita pada hari ini. Selanjutnya, pembacaan hasil rekomendasi fokus group discussion oleh Ibu Hendrina Dian Kandipi selaku jurnalis perempuan dari Papua. Kepada Ibu Dian dengan hormat dipersilakan.
Baik, selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Indonesia Wilayah Timur yang saat ini saya wakili dari Papua. Kami telah melakukan FGD dari jam 10 pagi tadi hingga sore hari ini, dan kami menghasilkan beberapa rekomendasi yang kami harapkan dapat membantu pemerintah untuk menilai kembali pembangunan dan pengembangan di kawasan wilayah Indonesia Timur. Baik, yang pertama kami membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama terkait dengan isu energi, tenaga kerja, kesehatan, pendidikan, anak perempuan dan masyarakat adat. Lalu kelompok kedua kami bagi juga menjadi rekomendasi untuk demokrasi dan pelanggaran HAM. Lalu yang ketiga kami membagi menjadi penguatan media terpercaya untuk aktor penggerak dan kesejahteraan pers. Yang pertama dari kelompok penguatan media untuk isu energi, kami merekomendasikan adanya peningkatan kapasitas investigasi dan peliputan isu sensitif dengan penguatan jaminan kebebasan pers dari pemerintah, dengan kolaborasi bersama jurnalis dalam advokasi untuk masyarakat sipil, dengan strategi pembentukan jaringan solidaritas jurnalis, advokasi perlindungan jurnalis, pengembangan jurnalisme berbasis data, dengan inisiatif teknologi yakni menggunakan teknologi enkripsi dan pelatihan keamanan digital, serta pembangunan platform pelaporan yang aman. Jadi ada beberapa yang sudah kami detailkan, tapi tadi adalah poin-poinnya. Kami berharap dari poin yang ini bisa menjadi rujukan bagi pemerintah untuk pengambilan atau pembuatan regulasi ke depannya. Lalu yang kedua, di bidang demokrasi dan HAM, bahwa kami merekomendasikan untuk mendorong regulasi keterlibatan publik dalam pembahasan sumber daya alam di Indonesia Timur. Kami juga merekomendasikan untuk menghapus diskriminasi dalam distribusi anggaran dana bagi hasil pajak di wilayah Indonesia Timur. Lalu kami juga mendorong kebebasan berekspresi bagi jurnalis dan aktivis lingkungan serta HAM. Kami juga mendorong adanya investigasi pelanggaran HAM di wilayah pertambangan proyek strategis nasional. Lalu adanya pembentukan tim bersama di Indonesia Timur untuk menangani masalah HAM yang independen. Lalu kami juga mendorong adanya regulasi kesetaraan gender di Indonesia Timur dalam bentuk peraturan daerah. Mungkin beberapa di antaranya sudah memiliki, tapi kami mendorong di provinsi lain juga memiliki sehingga penguatan gender ini semakin kuat. Lalu yang terakhir, untuk kelompok yang ketiga yakni sebagai aktor penggerak, kami mendorong adanya penguatan media sebagai pilar demokrasi. Kami juga mendorong dan merekomendasikan perlindungan terhadap jurnalis, mendorong adanya kesejahteraan jurnalis dan profesionalisme media. Kami juga mendorong adanya independensi bisnis media. Mungkin tidak banyak yang bisa kami detailkan, tapi tadi adalah gambaran umum apa yang sudah kami bahas dari jam 10 pagi hingga sore ini. Mungkin demikian saja dari kami ucapkan terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak kami ucapkan atas hasil rekomendasi fokus group discussion yang diwakili oleh Ibu Hendrina Dian Kandipi dari Papua. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya sambutan yang pertama oleh Direktur Kabar Makassar Ibu Hajriana Ashadi. Kepada Ibu Hajriana dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Alhamdulillah semua masih semangat di jam-jam menuju buka puasa. Yang terhormat BBC Media Action, ada Ibu Helena Rea sebagai Head of Project BBC.
Yang saya hormati Miss Rahel sebagai Country Director Indonesia dan Pasifik. Yang saya sangat hormati Bapak Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak CEO PT Kabar Group Indonesia, Bapak Upi Asmaradana. Yang saya sangat banggakan dan saya sangat hormati seluruh narasumber yang hadir mulai jam 10 sampai hari ini, dari sesi 1 sampai dengan sesi 3 yang masih hadir di tempat ini. Yang terhormat juga rekan-rekan NGO, jurnalis dan para akademisi yang hadir pada hari ini, dan seluruh tamu undangan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kegiatan Regional Media Conference 2025 ini terselenggara dengan alhamdulillah telah banyak melahirkan sebuah gagasan-gagasan yang penting untuk wilayah Indonesia Timur. Kita mengamati berbagai tantangan yang dihadapi oleh media pada hari ini, itu banyak dalam hal keterbatasan akses informasi, ketimpangan pembangunan serta penguatan hak-hak sipil di wilayah Indonesia Timur. Untuk itu saya sebagai Direktur Kabar Makassar dan segenap kru Kabar Makassar mengucapkan banyak terima kasih kepada tim BBC Action yang memberikan kami ruang untuk berbagi kepada teman-teman di seluruh wilayah Indonesia Timur. Semoga nantinya setelah kegiatan ini kita dapat lahirnya produk hukum di daerah kita masing-masing yang menjamin transparansi informasi ke media sekaligus memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap jurnalis dan media khususnya di wilayah Indonesia Timur. Saya ucapkan kembali terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini pertemuan bukan hari ini saja tetapi akan berkelanjutan di tahun-tahun yang mendatang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak. Kami ucapkan kepada Ibu Direktur Kabar Makassar, Ibu Hajriana Ashadi atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan kedua oleh Ibu Helena Rea selaku Head of Project BBC Media Action. Kepada Ibu Helena dengan hormat dipersilahkan. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua, tapi yang pertama kali saya mau mengucapkan terima kasih sekali untuk kehadiran Profesor Jamaluddin sebagai rektor dari Unhas. Ini adalah sebuah kehormatan buat kami ya, mendapatkan perwakilan langsung dari rektornya. Lalu juga tadi Profesor Jeji udah pulang ya? Atau masih ada? Terima kasih untuk Profesor dan Pak Hasrul dan juga perwakilan dari pemerintahan Sulawesi Selatan baik dari kabupaten ataupun provinsi. Dari kami BBC Media Action ada dua hal yang hari ini kami pelajari. Cuman dua. Kesan pertama itu adalah ini suatu pencerahan yang sangat luar biasa bagi kami untuk memahami isu-isu yang berkembang di Indonesia Timur. Dan yang kedua, kami mempelajari bahwa ini ada semangat kolaborasi yang sangat besar ya dari teman-teman, baik dari media, dari civil society, dari teman-teman akademia juga ya, dan juga ini ada banyak sekali keinginan untuk bisa bagaimana sih kita bekerja sama, bukan hanya bicara tentang Indonesia Timur tetapi memikirkan dari Indonesia Timur untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, ada tiga hal yang saya catat tadi yang sangat penting dan yang juga kita rekam dari rekomendasi, yaitu yang pertama bahwa media itu menjadi pilar penting, dan dengan itu ada tiga hal yang tadi penting untuk di follow up ya, dan buat kami akan kami catat sehingga bisa kami pikirkan dalam proyek-proyek selanjutnya yang akan kami lakukan di Indonesia Timur, yaitu yang pertama capacity building, dan ini sebenarnya sudah menjadi core dari BBC Media Action selama kami bekerja dimanapun di negara ini di dunia.
Karena dengan penguatan kapasitas, maka teman-teman ini bukan hanya kita tidak hanya bicara tentang bagaimana membuat karya yang baik, tetapi bagaimana bisa mempengaruhi hal-hal yang lebih besar seperti kebijakan, seperti perubahan perilaku dari masyarakat yang lebih luas gitu ya. Jadi kita masuk pada core isu bahwa informasi itu adalah hak asasi juga yang menjadi bagian penting untuk kita bisa membuat pengaruh yang lebih besar. Dan yang kedua adalah isu tadi beberapa hal penting ya, seperti isu perempuan, lalu ada isu lingkungan yang sangat serius, lalu juga ada isu HAM, ada juga isu keterwakilan dari bagaimana supaya wilayah-wilayah yang kecil yang terpencil itu juga dilihat, karena pemerataan itu penting. Sehingga kami juga melihat bahwa ada beberapa usulan yang kami pikirkan dalam proyek-proyek kami itu nanti akan mencakup isu-isu yang belum selama ini dilihat oleh pemerintah mungkin, oleh juga media dan juga civil society. Yang terakhir, yang ketiga, ini adalah bagaimana kita membangun kolaborasi yang sudah ada ini untuk tetap berjalan, terutama membangun konektivitas antara riset dan juga media, civil society, itu gimana supaya ini bekerja sama. Dan kalau tadi saya kutip, saya suka sekali tadi Pak Hasrul ya bicara tentang harus ada itu provokasi serius ini ya, bahwa harus ada yang bekerja dengan sangat serius untuk memikirkan kita ini bersama-sama untuk sesuatu mimpi yang lebih besar gitu ya. Dan juga tadi dari Pak dari sejarah itu ya, menarik sekali untuk bagaimana membaca sejarah dan melihatnya lebih depan. Dan di situ kita lihat bahwa ada riset memahami dan digabung dengan kapasiti yang baik dan digabung dengan semangat untuk bisa membangun, itu akan menghasilkan sebuah karya besar, yaitu bagaimana kita bisa membangun kesetaraan dan juga keadilan yang lebih besar di Indonesia ini. Dengan demikian terima kasih untuk yang terakhir ya, saya ucapkan kepada Kak Upi dan Kak Hajra dan juga teman-teman Kabar Makassar, teman-teman media semuanya yang sudah datang jauh-jauh. Ya, ini adalah momentum baik untuk kita silaturahmi meskipun udah puasa. Saya sangat mengapresiasi bahwa meskipun sangat lapar ya, kita maraton dari jam 10 sampai sekarang. Jadi ini ada apresiasi kami yang sangat besar. Sekali lagi terima kasih dan semoga kerjasama kita tidak putus sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Helena Rea selaku Head of Project BBC Media Action. Selanjutnya adalah salah satu acara inti kita pada sesi keempat ini, yaitu Keynote Speech Posisi Indonesia Timur di Masa Mendatang oleh Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc selaku Rektor Universitas Hasanuddin. Kepada beliau dengan hormat dipersilakan. Tadi saya negosiasi waktu ini sampai jam berapa nih ya, karena buka puasa nggak bisa ditunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang buka puasa, salam sejahtera, very good afternoon, dan salam kompak buat kita semua. Alhamdulillah saya dapat giliran yang akhir, yang sedianya harus merangkum, harus menyimpulkan dan harus bisa merekomendasikan keseluruhan proses, tapi sayang sekali saya tidak hadir sisi pertama, kedua, dan ketiga, sehingga mohon maaf kalau ada yang berulang atau mohon maaf kalau ada saya miss. Ya. I'm really sorry that I'm giving a speech in the ends, but I wasn't here in the morning, so I might miss most of them. But anyway, as a rector, I need to be ready in any occasion, in any forum, in any arena. So I'm now standing here speaking as a rector, but actually the topic is so interesting. Sorry, saya lupa, saya harus bahasa Indonesia. You understand, right? Someone will translate to you. Yeah, otherwise I need so many translators back there. Yeah. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya acara hari ini saya kira adalah suatu hal yang sangat penting, dan saya berpikir saya dikasih waktu lebih panjang. Ternyata ini saya harus stop sebelum buka puasa.
Dan mudah-mudahan Pak Bupati sudah hadir ya? Belum? Yang mau tanda tangan? Belum ya? Oh ya, dia mewakili. Ya. Yang pertama tentu seluruh kesimpulan tadi ya, mulai dari Pak Upi yang inspiratif, Mbak Dian rekomendasinya luar biasa, mana Ibu dari Pak dari Papua, kemudian Ibu Direktur Ibu Hazriana, terima kasih atas acara ini. Ibu Helena Rea, by the way, my granddaughter's nickname is Rea, so it's like yours. Sama namanya anak cucu perempuan saya pertama, namanya Rea. And Raikel, of course, dari BBC Media Action, semua ini sebenarnya sudah masuk di dalam bingkai yang kita inginkan bersama. Ya. Bagaimana kemudian peran Unhas dulu sebelum saya lupa, sebelum habis waktu. Kebetulan sekali bahwa Unhas di kawasan timur itu memiliki tanggung jawab dan sekaligus mandat sebagai ketua tetap. Karena memiliki, kita menghost kantor permanen Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri Kawasan Timur Indonesia. Nah, kenapa ada konsorsium khusus perguruan tinggi kawasan timur Indonesia? Persis karena yang kita bicarakan tadi nih, banyak kesenjangan antara timur dan barat. Saya kira Prof. Hamid tadi membicarakan ketimpangan dari sisi PDRB misalnya, ketimpangan dari sisi ekonomi, dan masih banyak ketimpangan-ketimpangan lainnya yang barangkali tadi sudah dielaborasi. Tapi jangan lupa juga ada ketimpangan pendidikan yang sangat jauh. Dari 24 PTNBH di Indonesia, itu hanya 1 dari timur. So out of 24 autonomous university in Indonesia, only one from the east. Only Hasanuddin University. Hanya Unhas saja. Tepuk tangan dulu buat Unhas, karena Unhas itu bukan milik orang-orang yang lagi kuliah di sana dan alumni dan dosen dan teknik, tapi Unhas adalah milik kita semua. Bahkan milik kawasan timur Indonesia, bahkan milik Indonesia. Oleh karena itu tagline Unhas itu kita pakai Unhasku. Saya berharap semua merasa memiliki Unhas. Minimal ada temannya di sana atau ada keluarganya di sana, dan minimal rektor itu adalah temannya kalian semua, sehingga Unhas itu adalah Unhasku juga, Unhas kalian juga. Dan kita harus bersatu supaya kita kuat. Karena kenapa? Tantangan kita berat. Ibarat kapal, kalau 1 di timur, 23 di barat, jalan kapal ini miring. Karena kenapa? Berat sebelah. Pendidikan berat sebelah. Oleh karena itu walaupun satu di timur hanya Unhas harus sama beratnya dengan 23 yang lain di sebelah barat. Begitu ya Pak Surela ya? Sehingga ini kita harus perkuat kapasitas Unhas di dalam eksistensinya dalam berbagai bidang, termasuk hal yang kita bicarakan hari ini, yaitu yang terkait dengan demokrasi dalam kaitannya dengan hak-hak sipil, dan tentu yang paling utama adalah media. Saya yakin dan percaya kita semua sepakat, sudah dibahas tadi, bahwa demokrasi tidak akan berjalan tanpa 2 pilar utama, yaitu media yang kuat dan juga masyarakat sipil yang kuat. Jadi kedua kekuatan ini persis yang kita bicarakan, dan kita berharap ini menjadi penggerak. Ya, media kemudian yang lebih akurat tentu, independen dan mendidik, kita sudah bahas itu, tidak ada lagi ruang untuk saya jelaskan itu, tapi saya sangat berharap bahwa kebebasan pers ini adalah keniscayaan. Tidak mungkin tidak, karena disinilah media kemudian bisa berperan untuk melakukan fungsinya, untuk mengontrol pemerintah, untuk menjadi sparring partner pemerintah, media bersama civil society. Nah, saya sangat yakin ya bahwa dengan kesadaran ini kita sebagai teman-teman media di sini, saya sangat yakin bahwa kita harus memperkuat juga kapasitas media. Tadi ada capacity building, saya kira penting Bu Helena, terutama di kawasan timur. Kita masih memerlukan infrastruktur yang lebih kuat. Belum lagi kalau kita pergi ke desa-desa, ke daerah-daerah 3T misalnya, maka di sana pasti kita sudah bahas tadi tentang digital divided, ya, kesenjangan digital yang luar biasa, ya, sehingga kita agak terharu melihat bagaimana sulitnya masyarakat terpencil itu mendapatkan akses terhadap informasi yang kredibel, sehingga dia mudah diprovokasi dan tidak ada pendidikan yang cukup untuk mereka menyadari tentang hak-haknya sendiri itu, karena hak terhadap informasi juga adalah bagian dari hak asasi. Oleh karena itu terima kasih ya Pak Upi dan seluruh tim yang telah menginisiasi acara ini. Walaupun sekali lagi saya tidak bisa mengelaborasi, tapi saya merasakan kesimpulan tadi yang sudah saya tangkap. Sisa bagaimana kemudian kita melihat Indonesia Timur menjadi sesuatu nilai yang harus kita perjuangkan secara spesifik dan terukur. Tadi barangkali
sudah dibahas misalnya, menyangkut PDRB, tidak masuk akal rasanya saya. Kalau hanya 30% misalnya porsi PDRB itu di timur dan 70% di barat. Distribusi itu penting. Kita tidak mungkin memperkuat kemampuan masyarakat sipil, memperkuat kemampuan ekonomi, memperkuat kalau tidak ada istilahnya itu affirmative action untuk kemudian membawa pembangunan menggeser ke timur, bukan hanya dalam retorika, tapi harus terukur berapa sih angka yang kita butuhkan supaya ini ada keseimbangan yang berkeadilan. Dan ini juga peran media untuk selalu menyuarakan di era post-truth. Kalau ini tidak disuarakan maka ini tenggelam. Ya. Oleh karena itu keberadaan universitas sebagai lembaga yang masih kredibel menghasilkan kajian-kajian, ayo teman-teman media akseslah informasi itu. UNHAS siap selalu untuk kemudian dijadikan resource person, terutama untuk menggali begitu banyak hal-hal yang sifatnya ilmiah yang saya kira kalau itu disuarakan dalam kerangka tadi penguatan media dan penguatan hak-hak masyarakat sipil, ini akan memperkuat justru pemerintah membuat kebijakan publik yang bisa berorientasi pada negara yang kita idam-idamkan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini susah diterjemahkan ini. Negara ini adalah negara untuk kita semua. Semua harus hadir ya, menjadi satu kesatuan di NKRI, bukan hanya pemerintah. Saya kira juga pemerintah, kalau saya sebagai pemerintah, saya pasti merindukan teman-teman media, karena teman-teman media lah yang bisa kemudian menyampaikan informasi kepada masyarakat dan kondisi di masyarakat bisa terinformasikan kepada pemerintah untuk bisa mengatasi begitu banyak masalah. Kalau nggak ada informasi, bagaimana mungkin bupati tahu bahwa di sana ada RT yang kemudian ada masalah yang A, B, C, D yang sangat detail, yang kalau tidak disuarakan itu tidak akan mungkin diketahui oleh pimpinannya. Disinilah saya yakin dan percaya siapapun presiden, siapapun gubernur, siapapun bupati, kalaupun dia tidak kemukakan bahwa dia butuh media, sebenarnya dia pasti butuh media. Ya, mungkin ada yang terus terang, ada juga yang barangkali hanya memberikan kepala kadis, tapi saya yakin dan percaya keberadaan teman-teman media itu sangat kita butuhkan untuk memastikan hal-hal yang tadi kita bicarakan. Tidak enak bicara kalau terintimidasi waktu ya. Saya nggak tahu mau bicara apa lagi nih. Memang tantangan masyarakat sipil di kawasan timur tidak mudah ya. Karena ini sejarah, saudara-saudara, Bapak Ibu semua. Ini bukan persoalan kemarin, ini bukan persoalan di era Prabowo, bukan hanya persoalan di era Jokowi dan seterusnya, bukan persoalan di era gubernur dan sebagainya yang satu dan terus, tapi ini persoalan yang sudah mengakar dari dulu ya. Sehingga memang harus dibutuhkan suatu kajian yang komprehensif ya. Karena tantangan ini harus kita komprehensif sekali lagi, termasuk dalamnya pendidikan politik ya. Dan tidak kalah pentingnya pendanaan ya. Dengan tadi ada ketimpangan PDRB, ada ketimpangan investasi, maka di kawasan timur pendanaan untuk mengakses hal-hal yang sifatnya tadi kekuatan media itu akan agak berat. Di sinilah saya harap ya BBC yang bergerak di bidang media action akan mudah-mudahan telah mengidentifikasi hal-hal yang bisa dilakukan khususnya untuk bagaimana masyarakat di kawasan timur itu bisa kita perkuat di dalam kaitannya dengan hak-hak media tadi ini, termasuk sesungguhnya dalam kaitannya dengan demokrasi dan HAM. Banyak hal yang saya yakin dan percaya kita diskusikan tadi, tapi mudah-mudahan bahwa dengan kesadaran ini maka ada upaya dari kita semua untuk memperbaiki posisi kawasan timur Indonesia, juga memperkuat karena jumlah kelas mandiri, kelas menengah yang mandiri kita juga masih sangat terbatas ya, sehingga ini mobilisasinya juga akan rendah dalam konteks isu-isu lokal yang secara spesifik. Saya kira di sini masalahnya Pak Surullah, sehingga kita pun perlu di UNHAS misalnya itu memastikan bahwa ini terkaji dengan baik, ini diteliti dengan komprehensif sehingga kita bisa memberikan solusi yang lebih kuat nanti di dalam penguatan peran media dan masyarakat sipil di kawasan timur. Nah, kolaborasi tentu selalu menjadi hal yang mudah disebut tapi tidak mudah dijalankan ya. Sesungguhnya di dalamnya ada mutualis simbiot, ada mutualisme simbolik ya, yang kita berharap ini bisa kita pastikan nanti. Karena kenapa? Media dan masyarakat ini hubungannya saling terkait ya. Karena media membutuhkan masyarakat sipil ya sebagai sumber informasi tentu yang aktual,
tapi masyarakat juga memerlukan media untuk menyuarakan aspirasi ini. Ada jembatan komunikasi. Sehingga teman-teman media jangan pernah berpikir bahwa peran saudara-saudara hanya sekedar menulis, tapi Anda adalah jembatan yang dibutuhkan oleh masyarakat sipil. Dan jangan khawatir, sebenarnya masyarakat atau pemerintah juga membutuhkan. Sehingga kami pun di dunia akademik ini sangat berharap banyak dengan hubungan relasi antara masyarakat sipil dan media yang kuat. Ini akan memperbaiki kemampuan kita nanti di dalam merekomendasikan hal-hal tersebut, menyuarakan hal tersebut ke pemerintah, ya. Dan kemudian kita bisa membangun suatu kesatuan yang lebih kuat. Kalau dalam konteks helix, barangkali inilah yang disebut dengan pentahelix, di mana ada media di situ, ada masyarakat sipil di situ, ada pemerintah di situ, tapi perguruan tinggi juga hadir di dalamnya, berada di tengah-tengah memfasilitasi proses ini. Ini biarkan saya menempatkan sendiri perguruan tinggi menurut alasan saya bahwa Unhas misalnya harus berada di tengah untuk bagaimana proses ini terjadi, karena ini sangat dibutuhkan untuk menjadikan pemerintah lebih kuat yang memahami ada apa masalah dan kebutuhan masyarakatnya, tapi juga kebutuhan-kebutuhan masyarakat ini tersampaikan kepada pemerintah oleh media-media yang sangat-sangat kita butuhkan kekuatannya dan kemampuannya. Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu sekali lagi saya lompat saja, saya sangat yakin ya bahwa kebijakan di dalam mendukung media yang independen ini adalah keniscayaan. Tidak ada satupun negara maju itu yang bisa mudah untuk mengembangkan negaranya, menjadikan masyarakatnya itu happy, bahagia dan sejahtera juga, itu tanpa memberikan kekuatan ataukah memperkuat media di dalam menjadi kontrol sosial pemerintah sendiri. Oleh karena itu freedom of speech tentu dari masyarakat sipil dan masyarakat sipil yang bebas dari rasa takut. Jadi freedom of speech dari media dan freedom of fear dari masyarakat ini kita harapkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah yang perlu disuarakan. Sekali lagi perlu disuarakan, karena kalau tidak ini tidak akan menjadi bagian dari concern, tidak akan menjadi bagian dari perhatian. Ya. Nah, termasuk pemerintah daerah, Bapak Ibu yang mewakili pemerintah daerah, di daerah juga harus ada demokrasi di tingkat lokal. Ya. Ini saya nggak tahu bagaimana membahasakan Pak Upi ya, mungkin Bu Hajar lebih kuat nanti. Bagaimana kemudian kita sampai juga training ataukah capacity building itu sampai ke pemerintah daerah. Bagaimana kita ciptakan suasana di kota yang sudah lebih baik ya. Dalam hal freedom of speech juga dan freedom of fear itu bisa sampai ke level kabupaten, dan mungkin disinilah pentingnya kita berkolaborasi. Ada para bupati tadi yang saya tahu akan bertanda tangan, nanti juga saya akan sampaikan rekomendasi ini kepada para bupati-bupati yang merupakan kolega, teman, dan banyak juga diantaranya mereka adalah alumni Unhas, sehingga izinkan saya menggunakan jalur khusus ini, personal approach, untuk menyampaikan kepada mereka, ayo Bapak Ibu kita welcome hasil rekomendasi ini untuk kita adopsi bersama untuk kebaikan secara keseluruhan masyarakat Madani di Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya kira itu saja, karena ada lagi tausiah sebentar ya, tidak ada nih. Masih tanda tangan sebelum ini ya, sisa 10 menit, izinkan saya sebagai Rektor Unhas juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menjadikan salah satu universitas di kawasan timur tampil di sini rektornya, dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua bisa memahami bahwa Unhas pun akan terus berusaha menjadi bagian dari kawasan timur Indonesia, karena itu merupakan tanggung jawab kami juga. Sehingga ayo kita bekerja sama di seluruh kalangan, baik itu masyarakat sipil maupun media. Ayo kalaupun ada jembatan yang diperlukan untuk memperkuat hubungan dengan pemerintah, izinkan kami melakukan peran itu. Dan insya Allah akademisi, Pak Surla dan kawan-kawan yang juga saya kira banyak di antara kita semua bagian dari akademisi, untuk kita betul-betul menyatukan kapasitas ini untuk bersama-sama untuk NKRI yang kita cintai bersama. Sekian, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc selaku Rektor Universitas Hasanuddin atas materi terkait keynote speech pada hari ini. Baiklah hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah penandatanganan kesepakatan bersama terkait kesetaraan dan keberlanjutan wilayah Indonesia Timur
melalui penguatan hak sipil dan media. Untuk itu, yang pertama-tama saya akan mengundang Bapak Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jopa, MSc, dan Bapak Upi Asmaradana selaku CEO Kabar Group Indonesia untuk menandatangani form kesepakatan bersama terkait program kesetaraan dan keberlanjutan wilayah Indonesia Timur melalui penguatan hak sipil dan media. Baiklah, selanjutnya saya mengundang Ibu Helena Rea dan Ibu Rachel selaku perwakilan dari BBC Media Action. Selanjutnya saya mengundang perwakilan dari pemerintah daerah Kabupaten Maros. Selanjutnya saya mengundang pemateri kita, Ibu Hendrina Dian Kandipi selaku jurnalis perempuan Papua. Selanjutnya saya mengundang Bapak Muhammad Iqbal selaku Ketua AMSI Sulawesi Tengah dari Palu. Selanjutnya saya mengundang Bapak Wendy Wombes selaku Ketua AMSI Maluku Utara untuk maju ke depan melakukan penandatanganan. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya mengundang Bapak Uslimin Usle, salah satu jurnalis yang berasal dari Jakarta, selaku Presidium Kaukus Timur Indonesia Jakarta. Selanjutnya saya mengundang Ibu Rosniawanti Fikri selaku perwakilan dari Kaukus Perempuan Berdaya Indonesia Timur dari Kendari. Selanjutnya, saya mengundang perwakilan dari AMSI Sulawesi Selatan, yaitu Sekretaris AMSI Sulawesi Selatan. Kepada Bapak Mansur dengan hormat dipersilakan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saat ini penandatanganan kesepakatan bersama ditandatangani oleh pemateri kita selaku jurnalis perempuan dari Papua, Ibu Hendrina Dian Kandipi. Akan ditandatangani oleh perwakilan pemateri kita dari Palu, Bapak Muhammad Iqbal. Selanjutnya, penandatanganan dilakukan oleh perwakilan dari teman-teman jurnalis di Maluku Utara oleh Bapak Wendy Wombes, Ketua AMSI Maluku Utara. Selanjutnya, penandatanganan oleh perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Maros. Sudah. Oh baik. Baiklah, penandatanganan oleh Bapak Uslimin Usle selaku perwakilan dari Kaukus Timur Indonesia dari Jakarta. Oke. Selanjutnya penandatanganan kesepakatan yang dilakukan oleh Ibu Rosniawanti selaku perwakilan dari Kaukus Perempuan Berdaya Indonesia Timur Kendari. Dan yang selanjutnya penandatanganan oleh AMSI Sulawesi Selatan oleh Sekretaris AMSI Sulawesi Selatan Bapak Mansur. Baiklah. Oke, selanjutnya penandatanganan oleh Bapak Dr. Hasrullah selaku perwakilan dari akademisi.
Selanjutnya adalah saya mengundang dari Ibu Ramsia, akademisi UIN Alauddin, untuk melakukan penandatanganan terkait kesepakatan bersama kesetaraan dan keberlanjutan wilayah Indonesia Timur. Selanjutnya saya mengundang Bapak Asis Dumpa selaku perwakilan dari LBH Makassar melakukan kesepakatan bersama. Selanjutnya saya mengundang Ibu BC selaku perwakilan dari peneliti dan akademisi. Selanjutnya saya mengundang Bapak Kamarudin Aziz untuk melakukan penandatanganan kita terkait kesepakatan bersama kesetaraan dan keberlanjutan wilayah Indonesia Timur. Ya. Dan penandatanganan akan ditutup oleh Ibu Helena Rea. Oke. Untuk itu saya mengundang kembali untuk Bapak Ibu yang telah melakukan kesepakatan bersama terkait kesetaraan dan keberlanjutan untuk maju ke depan dan berfoto bersama. Pertama-tama saya mengundang Bapak Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, perwakilan dari pemerintah daerah Kabupaten Maros, untuk berfoto bersama para pembicara dari jika tidak cukup yang dibawa boleh naik ke atas Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu atas kehadirannya pada acara sesi keempat hari ini. Oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya acara penandatanganan kesepakatan bersama kesetaraan dan keberlanjutan wilayah Indonesia Timur melalui penguatan hak sipil dan media, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya mewakili seluruh panitia program Regional Media Conference 2025 memohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan dan kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Saya Latifah Fauzia sebagai MC pamit undur diri, sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan sehat selalu. Untuk Bapak Ibu peserta, silahkan berbuka puasa. Silahkan menikmati santapan yang telah kami siapkan di kanan, di bagian kiri panggung. Sekali lagi untuk Bapak Ibu peserta dan untuk para tamu undangan, silakan menikmati santapan yang telah kami sediakan di sebelah kiri panggung. Karena saat ini telah memasuki waktu berbuka puasa.
Bagi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan sholat maghrib bisa naik ke lantai 2 di rooftop. Terima kasih.